Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman hari ini yang udah join webinar sertifikasiku, gimana kabarnya? Boleh dong absen dulu, tulis di kolom chatnya, teman-teman dari mana aja nih asalnya? Bisa tulis di kolom chat. Yang mau join pakai aktifin video kamera, silahkan ya. Ini kita udah terlambat 3 menit, jadi langsung aja kayaknya saya mulai acaranya. Karena waktu kita cuma 1 jam nih, dan kita akan membahas banyak hal tentang tema pembahasan kita hari ini. Sayang banget kalau misalnya banyak waktu yang terbuang, sedangkan diskusi kita harus berjalan hanya waktu dalam 1 jam saja. Oke, langsung saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mudrika Kumala yang akan menjadi host sekaligus moderator untuk webinar kita hari ini. Sesuai dengan rutinitas sertifikasiku di setiap minggunya, kita akan selalu mengadakan webinar nasional tentunya dengan topik-topik yang akan sangat menarik untuk teman-teman simak. Nah, mungkin dari teman-teman nih ada yang udah beberapa kali ikut webinar sertifikasiku atau mungkin yang udah pernah ikut setiap minggu, boleh dong absen, acung tangannya. Siapa yang setiap minggunya ikut webinar sertifikasiku? Atau mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali ikut webinar sertifikasiku, belum tahu nih sebenarnya sertifikasiku itu apa sih? Jadi, saya coba jelaskan sedikit, tentang sertifikasiku ya, biar kita saling, lebih kenal lagi tentang sertifikasiku itu apa sih. Jadi, sertifikasiku itu adalah platform pelatihan online yang berfokus pada pelatihan sertifikasi kompetensi. Nah, bagi teman-teman nih yang ingin mendapatkan sertifikat profesi ataupun sertifikat kompetensi dari BNSP, bisa banget untuk ikut pelatihannya di sertifikasiku. Nanti akan disalurkan untuk mengikuti uji kompetensi di lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan bidang yang teman-teman ikuti. Nah, saat ini di sertifikasiku itu ada beberapa kelas pelatihan, yaitu kalau misalnya teman-teman nih yang tertarik di bidang pasar modal, ada yang ingin jadi trader, investor, itu bisa banget ikut kelas pelatihan analis efek, analis teknikal, dan manajemen risiko. Nah, untuk yang teman-teman yang tertarik di bidang teknologi, itu kita juga ada kelas sertifikasi digital marketing, junior web programmer, junior desain grafis, seperti tema yang akan kita bahas hari ini. Nah, biar nggak panjang-panjang lagi nih, mungkin teman-teman di sini udah pada tahu ya kita akan membahas apa hari ini. Kayaknya di sini teman-teman nih banyak nih yang calon-calon profesional atau, praktisi, profesional di halo? Suara saya terdengar jelas kan ya, teman-teman semua? Jelas, Mbak. Oke. Nah, baik, sesuai dengan pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai demand pasar akan kebutuhan profesional web programmer. Nah, ini teman-teman yang hadir hari ini pastinya pengen tahu lebih dalam ataupun bertukar cerita ataupun, berdiskusi mengenai profesi web programmer ya. Para calon-calon programmer handal ataupun praktisi-praktisi web programmer ataupun teman-teman yang lagi berkuliah di bidang IT yang fokusnya lebih ke web programmer, ayo gabung sini ajak temennya juga. Silahkan share linknya, nanti kita akan berdiskusi mengenai topik ini langsung bersama pakarnya. Nah, di sini sertifikasiku seperti biasanya membuat sebuah wadah untuk diskusi bagi teman-teman yang haus ilmu tentang topik ini langsung bersama narasumbernya, langsung dengan narasumber expert yang bisa teman-teman percayakan untuk membahas topik ini. Di sini udah ada 2 narasumber yang hadir hari ini, ada Kak Ainur Roni. Halo Kak Roni, gimana kabarnya Kak? Halo, kabar baik. Makasih. Semoga semuanya teman-teman sehat semuanya. Alhamdulillah. Kak Roni gimana nih Nah, cuacanya di sana? Kalau di sini kayaknya lagi hujan deras nih. Kalau di di sini sana gimana? panas ya, Oh, panas banget. Kak Roni lagi di mana nih Kak? Saya di kantor, di kampus. Oh, oke. Sebelumnya nih Kak, aku mau memperkenalkan Kak Roni dulu nih, biar teman-teman Monggo, percaya silakan. kalau misalnya Kak Roni ini emang orang yang tepat untuk membahas topik hari ini. Silakan, Jadi silakan. jadi teman-teman perkenalkan, beliau ini adalah Kak Muhammad Ainuroni yang merupakan seorang CEO di PT Ngampus Pintar Sejahtera ya, Kak, ya? Betul. Nah, kalau aku bacain dari CV-nya nih background-nya hampir dari tahun 2018 sampai saat ini 2021 itu emang fokus di bidang IT project, dan project manager
gitu ya Kak. Jadi emang udah, pakem banget lah untuk ilmu, IT-nya terutama untuk pembahasan web programmer yang akan di-sharing-kan ke teman-teman hari ini. Bener Kak? Saya dari 2004 Oh udah jadi dari programmer. 2004. Sorry, dari kuliah ya 2002 sampai dengan saat ini ya masih istiqomah di bidang teknologi Atau gitu. mungkin biar lebih enak lagi nih teman-teman kenalannya langsung nih Kak Roni yang memperkenalkan diri ke teman-teman yang hadir hari ini gimana Kak? Biar nggak ada Iya. kesalahpahaman nih. Oke, selamat sore ya teman-teman. Saya Ainur Roni gitu. Saya biasa saat ini CEO di PT Ngampus Pintar Sejahtera dan saya juga punya satu perusahaan lagi. Saya sebagai CTO di perusahaan tersebut di konsultan IT gitu. Terus biasa juga jadi project management di project-project pemerintahan dan swasta gitu. Jadi so far sih sekarang udah lepas ngoding ya. Terakhir ngoding belajar iOS gitu. Saat itu kebutuhannya ya mendesak karena harus bisa ngoding iOS. Ini udah ngoding iOS, sekarang kalau disuruh ngoding lagi udah malas. Jadi lebih ke apa ya, memberikan advice ke teman-teman programmer gitu. Oke. Berarti Kak Roni ini udah tepat banget lah untuk teman-teman yang mungkin, sebagai pemula sebagai programmer, bisa tanya-tanya Insya tentang Allah. pengalaman Kak Roni ataupun, dari teman-teman ada yang punya pengalaman dan belum tahu nih memecahkan masalahnya, bisa konsultasi ke Kak Roni nih di webinar kali ini, gitu ya Kak ya? Monggo silakan. Kalau Oke saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Tapi kalau nggak bisa, nanti saya jujur aja nggak bisa. oke. Kan namanya juga diskusi kayak nongkrong-nongkrong asik aja gitu Iya, Kak. betul. Oke, nah ini, Kak Roni ini nggak hanya sendirian di sini untuk memberikan materi ataupun pengalamannya tentang web programmer bersama kita. Udah hadir juga Kak Nurul Astria. Halo Kak Nurul. Halo, selamat sore. Selamat sore Kak Nurul. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kok di sana cuacanya gimana nih Kak? Di sini cuacanya Mendung? sedikit mendung ya dari tadi siang. Nggak apa-apa, yang penting walaupun mendung di luar sana, tapi di sini kita tetap semangat untuk mencari ilmu dan berbagi pengalaman ya Kak ya, dengan teman-teman yang Betul. lainnya. Oke, aku panggilnya Kak Nurul, Kak Astria atau Kak apa nih? Nurul boleh. Boleh, oke. Halo Kak Nurul, aku, untuk agar teman-teman nih tahu siapa nih sosok Kak Nurul boleh memperkenalkan diri secara langsung aja Kak. Boleh. Silahkan Kak Nurul. Halo teman-teman dan kawan-kawan semua. Nama saya Nurul Astria Safari. Saya hari ini, saat ini itu profesinya itu sebagai senior software developer, spesialisnya di bidang web. Dan sekarang bekerja di PT Idea Vision Solusindo. Sudah sudah berkecimpung di dunia IT itu sekitar 8 tahun dari tahun 2012. Nah, itu berarti teman-teman ini udah percaya banget lah ya, dua narasumber kita ini memang sudah di bidangnya untuk, membagikan pengalaman sharing tentang ilmu web programmer yang akan kita bahas hari ini. Nah, mungkin Kak, kan ini dari Kakak-Kakak ini sudah memulai, profesi sebagai web programmer udah dari lama, ada yang dari Kak Nurul dari 2008, Kak Roni dari 2004 mungkin. Boleh diceritakan nggak Kak, gimana sih, awalnya bisa tertarik, di bidang ini gitu? Dari Kak Roni dulu mungkin, boleh Kak? Ceritakan sedikit pengalamannya mengenai Oke. kenapa terjun ke dunia ini, ke bidang web programmer ini. Iya, iya. Jadi kalau ditanya, kenapa saya suka dengan teknologi, karena zaman dulu di tahun 1992 gitu kan ya, itu saya pertama kali pakai komputer ya, sekedar main game. Saya masih ingat gamenya Cool Rock Twins gitu, masih pakai disket. Mungkin teman-teman di sini nggak tahu disket. Ya, Disketnya bukan disket yang 3,5 ya, tapi yang 5/4, gede lagi, tipis gitu. Komputernya masih dalam terminal, belum ada hard disk. Jadi semuanya untuk booting, nggak ada OS, bootingnya pakai DOS gitu. Jadi zaman dulu banget lah gitu. Nah, dari situ sudah mulai tertarik. Oh, ternyata teknologinya keren ya. Terus booming internet di tahun 2000 ya 2000 awal. Ketika itu saya awal-awalnya kuliah. Kuliah itu dulu
sebenarnya awalnya nggak pengen masuk komputer, saya pengen masuk akuntansi, tapi karena sesuatu hal dapat kuliah gratisan, dapat beasiswa, jadi kecebur di situ. Gitu. Sampai dengan sekarang, gitu. Sampai sekarang di mana di awal saya ya memang tertarik dengan teknologi, tapi nggak passion untuk masuk ke kuliah di teknologi. Pengennya akuntansi, ekonomi gitu ya. Tapi entah kenapa ya tadi jalan hidupnya tiba-tiba dapat beasiswa di komputer ya mau nggak mau ya masuk situ. Sampai dengan mulai tertarik. Jadi tertariknya itu ketika serunya itu ketika Visual Basic. Di tahun 2002 itu Visual Basic adalah suatu pemrograman yang cukup canggih kala itu. Dan kala itu dosen saya itu masih belum bisa. Saya belajar duluan. Gitu sampai akhirnya ada mata kuliah Visual Basic, mata kuliahnya baru. Saya ambil itu gitu ya. Terus dosennya tahu kalau saya udah ngerti Visual Basic duluan, akhirnya kita bertukar ilmu istilahnya. Tapi saya dapat privilege adalah kuliah saya nanti nggak usah UTS, nggak usah UAS, sudah auto A gitu. Tapi syaratnya saya harus ngajarin dosen saya gitu Visual Basic tersebut sampai bantuin bikin materi. Gitu itu so much fun lah kala itu. Ada berapa mata kuliah pemrograman juga kayak gitu juga sih pada akhirnya. Gitu saya kenal baik gitu dosennya juga kenal capability saya, tahu capability saya gitu. Jadi ya pada akhirnya privilege-nya auto A gitu. Menyenangkan memang. Gitu. Berarti asik nih Kak nanti untuk teman-teman yang mungkin pengen tahu lebih dalam tentang pengalaman Kak Roni, mungkin siapa tahu bisa jadi inspirasi. Boleh nanti ditanyakan langsung di kolom Q&A ya. Atau kalau misalnya teman-teman yang mau bertanya langsung silahkan aktifkan mikrofon ataupun kameranya, nanti bisa langsung dijawab oleh narasumber kita. Keren banget nih Kak pengalamannya. Kalau misal Kak Nurul gimana Kak awalnya bisa langsung bisa terjun ke bidang web programmer ataupun IT ini? Awalnya juga nggak expect bakalan ada di posisi sekarang ini ya sebenarnya. Karena dari awal juga aku juga bukan orang yang dari kecil itu sudah pegang komputer, itu bukan. Jadi aku pegang komputer itu paling kalau di sekolah, kebetulan kalau ada pelajaran komputer baru pegang. Nah, aku mulai banyak in touch dengan komputer itu karena kebetulan aku masuk sekolah kejuruan, waktu itu SMA-nya. Dan kemudian itu ada salah satu jurusan namanya RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, dulu pada saat masuk, aku nggak tahu kalau Rekayasa Perangkat Lunak itu ternyata arahnya ke programmer. Jadi aku blindly masuk jurusan aja gitu. Nah, ternyata ketika masuk, karena basically aku orang yang suka ngulik, kalau bahasa programmer sekarang ya, suka ngulik, terus kepoan, pengen tahu, jadi akhirnya ternyata oh asik juga ya programming, kita bisa buat game, kita bisa buat sesuatu yang kita mau, kita bisa buat aplikasi dan lain-lain. Itu juga banyak yang dieksplor, masuk kayak Mas Roni tadi bilang kan Visual Basic, itu dulu juga pertama kali awalnya belajar Visual Basic, terus C#, C++, dan akhirnya belajar beberapa bahasa sampai sekarang ternyata oh menarik gitu. Jadi akhirnya tetap dilanjut sampai akhirnya ditekuni secara profesi. Berarti awalnya itu banyak yang bukan karena tujuan dari kecil pengen banget nih web programmer. Mungkin di zaman dulu belum diromantisasi gitu kan. Kalau sekarang kan banyak kayak drama-drama Korea yang bagian IT, yang programmer terlihat keren gitu. Kalau zaman dulu mungkin belum seterkenal sekarang, apa gimana sih Kak? Kenapa bisa sampai kayak akhirnya terjun kayak Kak Roni tadi awalnya bilang udah kecebur baru mendalami kayak gitu. Itu gimana sih Kak awalnya? Bisa diceritakan nggak apa sih yang bikin programmer itu atau programming itu menarik kayak gitu? Bisa dijelaskan Kak? Oke, saya ya. Kak Roni dulu deh boleh. Oke, jadi kalau menariknya gini, kalau di akhir-akhir ini saya jadi gini, apa yang saya dapatkan ketika menjadi programmer saat ini ada dua hal. Satu hal adalah yang tangible, yang satunya intangible. Gitu. Yang tangible itu artinya saya bisa dapat uang di situ. Terukur. Oh, saya ngerjain proyek ini, saya akan dapat sekian. Gitu ya, saya akan dapat sekian. Yang intangible itu adalah sesuatu hal yang tidak terukur. Ketika usernya bilang, wah Pak Roni terima kasih ya atas programnya ya, membantu banget nih gitu. Yang awalnya kita merekap data 1 bulan, sekarang 1 malam aja kita sudah bisa merekap data semuanya. Itu intangible.
itu yang bikin saya pikir ketika saya bikin sesuatu itu harus itu gitu ya, yang value yang harus saya deliver adalah menyelesaikan sebuah masalah seseorang atau sebuah organisasi. Dengan adanya teknologi itu ya kebantu gitu, bukan karena ya kalau dulu mungkin ya ngerasa wah gila gantengnya programmer gitu, tingkat kegantengannya memang tinggi, apalagi kalau sudah dapat projectnya banyak. Terus sekarang saya lebih value-nya adalah gimana sih bikin orang happy, gimana caranya orang tuh puas gitu. Masalah duit nanti itu akan ngikut sih pastinya setelah orang ngerti portofolio dari teman-teman gitu. Kalau Kak Nurul sendiri gimana nih Kak pengalamannya? Apa ya, kalau aku mungkin pengalamannya agak sedikit nyeleneh sih, soalnya kan dari dulu, dari awal itu sebenarnya memang pertama kita nggak expect sama sekali masuk ke dunia IT, dan kita sama sekali buta apa itu coding, apa itu programmer. Kemudian yang bikin asik, kalau buat aku pribadi, yang bikin asik dari menjadi programmer itu adalah kita bisa explore sesuatu yang tidak terbatas sih. Karena kan yang namanya coding itu kan kita mengolah sesuatu sesuai keinginan kita. Contohnya kita mau bikin sebuah aplikasi dengan ruang lingkup tertentu, kita bisa explore sampai sejauh mana kita mau explore. Itu yang bikin aku tuh tertarik untuk masuk ke sana. Jadi meningkatkan apa ya, sisi eksplorasinya kita gitu. Terus apa namanya, sama kayak tadi Mas Rodi juga bilang, kalau misalnya di awal itu kita sudah ngomongin masalah ini profitable apa enggak ya, kalau posisi kayak gini tuh tergantung dari kitanya mau ambilnya dari sisi yang mana, mau menjadikan ini sebuah hobi yang sangat profitable atau memang mau dijadikan sebuah profesi yang untuk profesionalitas aja gitu. Dari aku sih gitu ya. Mungkin ini banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman yang baru mau berkecimpung di dunia web programming ini ataupun di dunia IT ini. Misalnya udah terlanjur selesai kuliah gitu kan, kuliahnya bukan di jurusan IT, bukan yang background-background tentang teknologi ataupun komputer. Apakah bisa atau masih ada potensi untuk bisa berkarir sebagai web programmer, Kak? Kalau misalnya ada, itu harus mulai dari mana dulu gitu? Apakah harus belajar dari awal tapi takut banyak ketinggalan sama yang lain? Itu gimana Kak menurut Kak Nurul? Balik lagi ke individu ya. Menurut aku kan karena semua bidang ada di dunia ini kan masih bisa dipelajari. Apalagi sekarang tingkat ilmu, pengetahuan, materi dan lain-lain itu kita sudah bisa sangat-sangat gampang cari di internet. Beda kayak dulu. Kalau dulu kan kita harus ke perpustakaan, beli buku dan lain-lain. Kalau sekarang di rumah searching itu sudah bisa dapat ilmunya. Nah, kalau ditanya bisa nggak sih orang yang di luar IT itu belajar untuk jadi programmer, itu bisa banget. Tergantung dari pribadinya. Mau explore apa enggak, itu yang jadi tolak ukurnya. Mau explore atau enggak, mau mencoba untuk tahu atau enggak, mau cari tahu atau enggak. Jadi misalnya programmer itu basic skills-nya apa aja sih? Misalnya tahu urutan, misalnya belajar bahasa pemrograman yang mudah dulu dan lain-lain. Nah itu bisa banget dilakukan oleh semua orang tanpa harus dia itu orang IT. Nah, buat teman-teman yang mendengar ini mungkin kabar baiknya ya. Jadi jangan merasa udah ketinggalan nih, padahal masih tertarik berminat tapi nggak ada background sama sekali. Jangan khawatir. Ini dari Kak Nurul aja bilang nggak harus punya background pendidikan itu, tapi kalau ada niatan mau belajar dari sekarang, ya bisa aja ya Kak ya. Kalau menurut Kak Roni gimana Kak? Ada nggak pengalaman teman atau Kakak sendiri yang seperti itu gitu? Dia awalnya Oh, boleh? gimana lanjut dulu? Ya, Jadi awalnya, maaf saya potong. yang awalnya dia mungkin dari bidang selain dari IT atau malah yang di luar tidak berkesinambungan sama itu gitu, dari pertanian atau apa, Oke, ujung-ujungnya melek teknologi dan tertarik untuk jadi web programmer lah misalnya gitu, Kak. oke. Saya boleh tarik mundur jauh nggak nih tentang Boleh ini? banget, Kak, boleh banget. Oke, Mbak Mudrika pernah nonton Hidden Figures nggak film? Film apa itu, Kak? Hidden Figures Yah, belum yang nih.
waduh terlalu serius ya, kerja terus ya, jadi nggak pernah ini, nggak pernah nonton film ya kayaknya hidupnya. Hidden Figures itu cerita tentang 3 cewek yang berkulit hitam kerja di NASA. Pernah pernah tahu nggak? Jadi mereka kerja di NASA, awalnya mereka sebagai ahli matematika, dan kemudian ada mesin IBM AS, saya lupa berapa serinya, yang gede banget, dan semua orang nggak bisa mengoperasikan, akhirnya mereka yang bisa mengoperasikan, karena mereka belajar. Itu tahun 70-an something, gitu ya. Nah, terus kemudian kita masuk ke tahun 1986, 87, 88, itu ada yang namanya end user computing. End user computing itu artinya memudahkan orang. Kalau dulu mengoperasikan komputer itu setengah mati, kayak kasus tadi yang, coba teman-teman nonton film Hidden Figures deh, gitu Mungkin ya, teman-teman tentang, ada yang nonton nih, bisa pasti udah pernah nonton kayaknya. bisa di kolom chat, coba kasih tahu siapa yang udah nonton. Oke, jadi kalau misalkan Hidden Figures itu artinya orang yang pakai komputer aja harus belajar lama gitu kan ya, ada learning curve-nya yang panjang gitu kan. Ketika tahun 1986, ketika sudah mulai Steve Jobs bikin Apple, kemudian si Windows juga udah mulai, maka itu udah mulai gampang, udah mulai ada yang namanya user friendly istilahnya gitu kan ya, user friendly. Itu baru dari sisi user, sampai dengan tahun 2000 itu saat-saatnya menyenangkan. 2000 bagi saya, karena kita bisa bikin shockwave gitu, gambar animasi-animasi yang keren gitu. Sudah mulai bisa bikin sendiri ya. Tapi literasi kala itu masih belum sebanyak saat ini. Akses untuk ke ilmunya itu harus membaca buku. Kayak baca buku yang dulu, zaman saya dulu sekolah kuliah gitu, bukunya kayak belajar Visual Basic 24 jam. Ke jam 25-nya mati gitu kan ya, karena 24 jam belajar Visual Basic. Jadi buku-buku itu sekarang udah nggak ada kan, makanya gitu. Nah, saat ini di tahun ya zaman TikTok saat ini kan, akses untuk belajar apapun itu gampang banget, bisa dari YouTube, bisa website berceceran di mana-mana gitu. Jadi saya dulu ketika jadi programmer di awal-awal itu nyari source code itu susah, susah banget gitu. Apalagi dulu saya kerjanya langsung pakai ini, Oracle Form Builder. Itu ajaib lagi kan, Oracle Form dan Oracle Report Builder. Ya susah gitu. Kalau sekarang kan cari di YouTube how to-nya, cari di internet script-nya seperti apa, solving-nya. Itu semuanya ada. Nah, yang penting nih buat teman-teman sebenarnya algoritma, pola pikirnya. Analoginya gini loh, algoritma itu, misalkan saat ini teman-teman disuruh jemput pacarnya jam 6 nanti misalkan. Saya di daerah Ciledug lah, terus misalkan pacarnya ada di lokasinya di daerah Tamrin, gitu, jam 6, gitu kan. Nah, berarti kan teman-teman harus mikirin lewat jalan mana yang efektif dan efisien. Bukan sekedar nyampe ya, sekedar nyampe bisa gitu. Misalkan teman-teman bilang, ya udah saya jalan sekarang nih dari Ciledug jam 4 sore menuju Tamrin, tapi lewat Bogor dulu. Ke Bogor dulu, terus lewat jalan tol, ngiterin jalan tol Jakarta, terus masuk Tamrin. Nyampe, sampai gitu kan ya. Tetapi apakah itu efektif dan efisien? Belum kan, gitu ya. Pengennya kan nyari jalan yang tercepat dan tidak macet, gitu. Nah, itu adalah pola pikir, yaitu adalah algoritma. Jadi mau pakai belajar bahasa pemrograman apapun, itu bagi saya nggak masalah. Mau menguasai bahasa pemrograman sampai dari bahasa Python, C# sampai dengan bahasa Kolbu misalkan, monggo-monggo aja. Tetapi bagaimanapun yang paling penting adalah algoritma kuncinya, gitu. Saya sih ya itu tadi, ketika kalian bisa nguasain bahasa A kemudian pindah ke bahasa B selama algoritmanya bagus, ya nggak masalah kalau menurut saya. Skrip itu tinggal dibaca lah, tetapi keterampilan itu adalah algoritmanya sih, gitu yang harus, itu kunci utama sih sebelum memutuskan bahwasanya oke, jalan ninjanya adalah menjadi programmer, gitu. Nah, ini ada lagi nih Kak pertanyaan yang muncul. Kalau misalnya nih teman-teman yang tadi kan, baru mau berkecimpung ataupun terjun sebagai web programmer.
tapi nggak punya basic, nggak punya background pendidikan IT atau komputer gitu. Terus nggak punya modal juga nih buat ikut kelas pelatihan ataupun, belajar-belajar kayak gitu. Jadi cuman mengandalkan mungkin dari YouTube ataupun dari internet yang gratis kayak gitu. Itu skill skill apa sih yang harus pertama dikuasai, yang misalnya yang harus dicari di internet itu tentang, skill apa yang harus mereka pelajari lebih dulu gitu? Kan ada banyak materinya, kalau misalnya salah langkah ataukah ada langkah-langkah awal untuk mempelajari web programmer itu, Kak? Eee, dari Kak Nurul dulu, boleh mungkin Kak dijawab? Oh, boleh. Oke. Skill apa yang harus pertama kali dipelajari berarti ya? Kalau misalnya memang dia non IT pengen belajar programmer. Ini banyak pilihan ya sebenarnya. Kalau misalnya memang mau pertama kali belajar, balik lagi ke menurut aku yang harus diketahui sama orang-orang non IT yang mau belajar IT adalah perlu tahu dulu IT itu apa sih? Itu dulu. IT itu apa sih? Apa yang ada di dalam IT? Karena IT itu tidak selalu hanya tentang programmer. Ada banyak bidang-bidang lain selain dari programmer yang ada di IT. Kemudian setelah tahu IT itu apa, pilih mana yang paling diminati. Sama, misalnya, oke, aku minat nih jadi programmer, kayaknya asik ya, ngoding dan lain-lain. Oke, setelah minat jadi programmer, mau jadi programmer yang seperti apa? Karena banyak, ada Android, ada iOS, ada web, ada middleware, ada alat, robot, dan lain-lain, itu banyak. Nah, pilih salah satu yang paling diminati. Karena kalau misalnya terlalu dipilih semua, nanti juga justru ilmunya malah makin terlalu banyak yang diserap, malah jadi nggak masuk gitu. Jadi kamu harus pilih dulu mana yang diminati. Oke, aku minat nih jadi web programmer misalnya. Oke, kamu mau jadi web programmer itu web programmer yang seperti apa? Apakah kamu mau jadi yang mau ngedesain webnya? Atau kamu mau jadi orang yang buat struktur programnya, atau kamu mau jadi orang yang mau bisa nyusun atau mengolah data, atau kamu pengen mengolah big data menjadi sesuatu yang bisa ditampilkan dalam bentuk grafik, atau misalnya dalam bentuk hal dan lain-lain. Nah, itu juga banyak. Jadi dipilih dulu minatnya di mana. Kalau misalnya kamu sudah tahu minatnya apa, nanti akan jauh lebih mudah untuk mempelajari dari awal. Kalau misalnya aku pengen jadi, kalau kayak misalnya contohnya, aku kan lebih ke back end programming, aku lebih ke struktur database, terus misalnya pembuatan project dan lain-lain, aku akan memilih untuk, web programming, bahasa yang aku pilih adalah ini, maka ini yang akan aku pelajari gitu. Jadi akan lebih kecil skala ilmu yang akan kita ambil. Nah, dari situ terus kemudian dicampur dengan algoritma dan logika yang sudah kita pelajari juga, baru nanti berkembang ke yang lain gitu. Berarti ternyata luas banget ya, Kak. Enggak, kalau misalnya IT itu ada beberapa pilihan, yang penting kita tahu dulu nih, mau ke bagian apa, mau ke bidang apa gitu. Soalnya kalau fokus ke semua hal jadi buyar nanti jadi ilmunya, gitu ya, Kak? Kalau kalau Kak Roni sendiri gimana tuh, Kak? Kalau, waktu pertama kali belajar tentang, terjun di bidang ini, apa sih yang pertama kali dilakukan? Oke, yang pasti satu belajar algoritma ya, seperti saya sampaikan tadi. Algoritma itu simpel sih, bagaimana pola pikirnya aja, gitu ya. Pola pikir itu satu. Yang kedua, kalau mau belajar bahasa pemrograman, saran saya itu ada case yang real ya. Jadi kalau teman-teman bilangnya bahwasanya mau belajar ini dulu dah, Hello World dulu gitu. Kan biasa kan Hello World gitu. Nampilin Hello World gitu, wah gila kerennya gitu ya, bisa nampil gitu Hello World. Ya nggak apa-apa juga di awal-awal, tetapi harus ada target. Misalkan gini, saya dulu belajar Visual Basic itu, saya harus punya case. Case-nya adalah saya pengen bikin sistem perpustakaan. Jadi dari sistem perpustakaan tersebut, scope-nya kan jelas. Ketika saya ketemu obstacle ini nih, oh ternyata saya harus bisa menyimpan buku banyak nih. Ada satu orang mau minjem buku banyak gitu. Nah, gimana caranya bisa belajar array pada akhirnya gitu. Gimana caranya bisa nyimpan semuanya, bisa ngedit salah satu gitu. Nah, kayak gitu tuh ketemu case-nya satu-satu. Pada akhirnya kan ending-nya nanti bikin report kan, belajar report. Jadi semuanya itu flow-nya benar-benar simple dari bikin simple CRUD ya. CRUD itu create, read, update, delete gitu. Ya edit, simpan, ubah, hapus lah gitu ya.
Awalnya kan gitu yang gampang, tanpa ada validasi dulu aja, yang penting wah bisa nyimpen, yeay gitu ya masuk database gitu. Itu dulu kalau saya. Jadi kalau belajar ngikutin buku satu-satu itu membosankan. Jadi mendingan belajar mau bikin sistem apa gitu. Kalau sekarang, wah gue pengen bikin ojek online nih gitu misalkan. Atau mau bikin perjodohan online kayak Tinder gitu. Ya bisa aja kan, lebih lebih variatif gitu. Dan imajinasi teman-teman pasti akan terasah deh gitu. Tuh, berarti banyak banget yang harus kalau misalnya yang harus dipelajari itu sesuai tadi yang dibilang Kak Nurul dan Kak Roni tadi, tergantung pilih dulu apa, baru difokuskan kemana, tentukan minat, baru bisa mengasah skill-nya masing-masing gitu ya Kak. Kalau misalnya nih dari teman-teman, aku lempar ke teman-teman pertanyaannya, mungkin ada yang pengen bertanya sesuatu tentang web programmer ataupun di bidang IT lainnya, bisa nih langsung aja tanyakan di chat ataupun nyalakan kamera dan mikrofonnya, bisa langsung ditanyakan aja, nanti bisa dijawab sama Kak Nurul ataupun Kak Roni. Jadi ini kita sistem diskusi online, anggap aja kayak misalnya lagi nongkrong-nongkrong, tapi bukan di kafe, tapi online kayak gini, gratis, nggak perlu beli makanan ataupun cemilan, silahkan. Ada buat teman-teman ada yang ingin bertanya? Sebelum aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang japri ke saya ya Mbak ya? Oh iya. Ini boleh disebutin nggak? Boleh. Mungkin Ini teman-teman dari kita malu-malu. Biasanya ya yang direct message ke saya. Oke. Ini Cindy Selika namanya. Oke. Pertanyaannya apa nih, Kak? Kalau untuk non-programmer gimana ya, Kak, tipsnya? Tips, oke. Tips apa nih? Bisa. Mungkin saya ambil kesimpulan aja ya, berdasarkan dari asumsi saya aja nih mungkin, dari pertanyaan ini. Mungkin seperti tadi Mbak Nurul tadi sampaikan, IT itu banyak, hanya programmer gitu. Mungkin maksudnya pilihannya, kalau bukan pilihan programmer gimana gitu kali ya, Cindy ya? Tolong konfirmasi dong, takutnya saya salah nih jawabnya. Boleh Kak Cindy mungkin nyalain mikrofonnya, bisa ditanyakan langsung, lebih asik lagi nih kita ngobrolnya. Lebih tersampaikan Iya Kak, pertanyaannya. oh ya oke, betul, berarti non-programmer ya, oke. Seperti, ini boleh ditambahkan nanti ya Mbak Nurul ya, statement saya gitu. Bahwasanya di IT itu dalam pembuatan software ada yang namanya UI UX. Kalau orang yang malas coding dan suka dengan art gitu dan otak kanannya lebih berkembang dibandingkan otak kiri gitu kan ya, mendingan UI UX deh. UI UX tuh tampilannya. Kalau dulu kan orang nggak concern terhadap tampilan, tidak terconcern terhadap how to use-nya enak atau enggak gitu kan ya. Lebih ke fungsionalnya gitu. Selama bisa dipakai ya udah sih gitu kan ya. Tapi kalau sekarang kan user sekarang kan demanding banget terhadap UI dan UX yang bagus. Dan UI dan UX itu sangat amat promising gitu kan ya. Promisingnya dalam artian itu kalau dulu gajinya di bawah sistem analis gitu dalam sebuah project. Tapi kalau sekarang rate gajinya sama dengan sistem analis. Sistem analis itu di bawah project manager gitu rate-nya. Jadi benar-benar menjanjikan banget UI UX. Saya punya teman juga, mungkin nanti saya akan hadirkan kalau di ngampus tuh, kalau sertifikasi hari ini ya Mbak ya, hari apa nih, hari Kamis ya? Hari Kamis, oke. Kalau kami di ngampus tuh ada namanya ngotak gitu, ngampus talk tiap jam 4 sore di hari Sabtu, itu kita ya kayak gini juga, ngobrol juga gitu. Nah, nanti saya akan hadirkan tentang teman saya yang dia di UI UX, tapi dia bisa dapat pekerjaan dari luar negeri, gitu. Dan itu reten ya, nggak hanya maksudnya nggak sekali gitu, tapi 2 kali bahkan gitu, 2 kali dengan perusahaan yang sama. Berarti kan perusahaan tersebut puas dengan kinerjanya gitu. Nah gitu. Itu salah satu ya UX. Ada sistem analis, ada testing. Testing itu kalau orang yang sukanya mencari-cari kesalahan itu cocok sekali gitu ya. Walaupun sekarang udah banyak tools ya, udah banyak tools, tinggal dijalanin aja pakai. Kalau kami pakai Katalon misalkan untuk testing gitu, ya itu juga bisa ada skenario testingnya gitu, harus tahu proses bisnis. Lebih kalau misalkan ini lebih ke ini sih, kayak tadi UI UX mungkin harus tahu pain dan gain gitu, kesulitannya apa ya gitu ya. Mungkin wah ternyata ceritanya mau bikin ini nih aplikasi buat orang-orang tua,
penunjukan rumah sakit terdekat gitu. Jadi kalau misalkan ada ini panic button manggil ambulan gitu, cari rumah jompo terdekat gitu, booking kuburan misalkan gitu. Tapi teman-teman ngasihnya tulisannya kecil-kecil, padahal orang tua matanya kan sudah plus gitu. Misalkan kayak gitu, kayak itu terus dibikin aplikasi itu buat orang tua gitu, orang tua milenial gitu istilahnya. Ya salah satunya itu sampai dengan testing. Gitu ceritanya. Mungkin bisa ditambahkan mungkin Mbak Nurul. Ya, salah satunya UI UX itu adalah pelarian teman-teman yang tidak mau ngoding sih sebenarnya. Ngoding. Sama, buat aku juga sama. Banyak banget sih non-programmer yang dunia kalau emang mau jadi non-programmer tuh banyak banget pilihannya. Bisa jadi UI UX, terus bisa jadi sistem analis tadi yang tadi bilang, terus quality control juga untuk sistem testing dan lain-lain. Atau misalnya lebih suka mengolah data daripada ngoding, itu bisa jadi database administrator juga bisa. Di situ kita ngolah data dan lain-lain. Sebenarnya kalau misalnya untuk step maunya awalnya dari mana sih sebenarnya sama. Balik lagi, tentukan kalau misalnya memang tidak mau jadi programmer, maunya jadi apa dulu nih gitu. Nanti stepnya sama, nanti dari situ kita bisa tahu dan kita bisa persempit lagi ruang lingkupnya mana yang harus dipelajari tentang apa yang kita minati gitu. Nah, ini tadi Kak menyinggung tentang prospek karir berarti tadi itu ya, beberapa yang disebutin. Boleh dong kayak dikasih tahu kalau misalnya prospek karir seorang programmer itu mungkin untuk yang akan datang, buat teman-teman yang lagi berkuliah ataupun lagi menempuh pendidikan di bagian IT, ada kekhawatiran nggak sih tentang prospek karir programmer ke depannya? Atau malah itu peluang yang besar, peluang yang bagus gitu? Menurut Kak Nurul gimana Kak prospek Kalau karirnya? sampai hari ini, untuk prospek karir itu, karena kebetulan aku juga sudah beberapa kantor, terus di kantorku bahkan sekarang, itu demand untuk web programming itu masih tinggi. Masih sangat-sangat tinggi karena apa? Ditambah kemarin 2020 kita kena pandemi corona yang memaksa semuanya untuk WFH. Jadi kan otomatis beberapa kantor sekarang dari yang tadinya manual dari paper, sekarang sudah lari ke paperless dan digital. Jadi akhirnya banyak kantor yang awalnya tidak punya sistem IT sendiri, akhirnya mereka membuat divisi IT baru untuk menunjang WFH-nya mereka. Nah, itu juga terlihat dari kenapa sih dari pandemi kemarin justru software house kayak IT terus dan lain-lain itu tidak ikut turun, tapi malah mereka masih steady gitu, masih naik. Terbukti di kantorku itu demand project-nya masih tinggi dan masih banyak, masih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang butuh programmer gitu. Kemudian lowongan untuk programmer pun masih banyak dan sepertinya akan terus bertambah karena balik lagi teknologi itu nggak pernah mati ya, teknologi akan terus berkembang sampai kapanpun. Jadi ini adalah satu bidang yang cukup punya prospek yang sangat tinggi ke depannya gitu. Karena kayak misalnya contoh seperti kasir itu sekarang sudah digital, mereka sudah menggantikan human resource-nya dari orang ke robot. Tapi kan yang balik lagi, yang buat robot dan yang buat digital itu kan tetap harus manusia juga kan. Jadi orang-orang di belakang layar ini yang tetap akan dibutuhkan ke depannya nanti. Gitu. Kalau menurut Kak Roni sendiri gimana Kak perkembangan karir untuk seorang web programmer ataupun di bidang IT? Oke. Jadi yang namanya teknologi itu adalah katalisator. Yang namanya COVID-19 during pandemic itu adalah katalisator bahwasanya teknologi itu sangat amat dibutuhkan. Gitu. Jadi peran teknologi itu sangat amat besar. Jadi kalau melihat posisi ke depan, jadi gini, nanti teman-teman nanti akan bicara. Kalau di dalam perusahaan itu, perusahaan besar itu ada yang namanya strategi, ada target. Jadi gini ceritanya. Kalian tuh punya toko gitu misalkan, pengen jualan gitu, awalnya cuma 100 transaksi lah satu hari, terus pengen targetnya 1 juta transaksi dalam satu hari. Gimana cara mencapainya? Kan nggak mungkin ngepet gitu kan, atau pesugihan gitu kan nggak masuk akal gitu. Lebih masuk akalnya adalah menggunakan teknologi. Jadi cara mempercepat
mencapai target yang tadinya 100 transaksi per hari, gitu kan ya, untuk bisa menjadi 1 juta transaksi per hari, berarti kan butuh teknologi. Bisa berjualan menggunakan web, berarti kan memperbesar pasar kan. Berarti kan kalau dulu cuman 100 transaksi per hari, paling jualannya di kelurahan situ-situ aja yang beli gitu kan ya. Tapi kali ini 1 juta. 1 juta berarti bisa jadi seluruh Indonesia atau bahkan luar negeri. Gitu. Nah, itu butuh teknologi. Jadi kalau ditanya gitu kan ya, bagaimana potensinya Madesu atau enggak gitu ya. Kalau saya tiba-tiba anak saya ada yang lamar gitu, terus latar belakangnya orang IT, itu pasti saya terima gitu. Karena masa depannya dijamin tidak Madesu. Masa depannya cerah Gitu. sekali. Mbak Mudrika nih ada yang direct message ke aku juga nih. Dari Dinda Zikra. Boleh Kak dibacain aja Kak. Apakah ada situs website gratis di internet untuk mempelajari lebih lanjut mengenai web programming? Oke. Aku langsung jawab ya. Ya boleh, silahkan Kak. Banyak banget. Internet itu salah satu ladang ilmu paling besar. Google. Googling itu banyak banget yang bisa kita dapat dari situ. Makanya kalau googling tuh jangan googling gosip Indonesia terus gitu, Atta Halilintar gitu kan. Googling tuh banyak. Ada satu dulu aku belajar web itu pertama di Witry School. Witry School, terus Tutorial Point. Rata-rata memang website luar negeri, tapi mereka cukup lengkap dan cukup jelas. Tapi sekarang website Indonesia yang bikin orang Indonesia juga banyak. Itu salah satunya itu ada Jago Coding, ada Petani Coding, terus ada juga personal blogger yang mereka suka sharing-sharing ilmu sedikit tentang coding dan lain-lain. Itu banyak. Sebenarnya kamu nggak harus terpaku sama satu website gratis sih. Yang penting kamu tahu keyword yang mau kamu cari itu apa. Pasti dapat dan pasti ketemu. Gitu Dinda. Dinda mana Dinda? Yang nama Dinda yang mana ya? Boleh dong nyalain kameranya. Kita biar saling kenal juga nih. Berarti sebenarnya ya Kak, kalau kuncinya biar bisa tahu dapat ilmu yang benar gitu di internet itu kita harus tahu kata kunci yang mau kita cari. Itu ya Kak ya. Iya, Jadi kalau misalnya kata kuncinya tepat sesuai sama yang kita cari, yang kita butuhin, ya ilmunya dapat gitu. Pasti dapat. Oke. Pasti dapat. Nah, kalau misalnya nih ini ada pertanyaan dari teman kita Fawas. Aku bacain ya, Kak. Selamat sore Kak, saya izin bertanya, adakah lomba-lomba mengenai web development? Karena yang saya tahu seringkali hanya ada lomba desain seperti UX design gitu. Ini teman kita butuh mungkin pengalaman dengan mengikuti lomba-lomba. Dari Kak Roni, pernah tahu nggak Kak ada kompetisi-kompetisi seperti itu? Banyak banget. Banget sih. Hackathon itu banyak lah. Jadi harus benar-benar kalau sudah mau milih, makanya kalau ketika sudah milihnya milih jalan ninjanya menjadi programmer, maka harus mengeset circle of friends-nya juga orang-orang yang sama gitu. Jadi informasinya akan sesuai dengan passion kita gitu. Jadi kalau misalkan jalan ninjanya programmer tapi gaulnya ke mak-mak yang gibah, ya pasti nggak akan dapat info tentang lomba ini sih programmer sih gitu. Jadi coba deh gaulnya dengan circle of friends, dengan orang-orang programmer. Banyak kok forumnya. Saya banyak banget karena lomba itu hackathon beberapa perusahaan besar nyediain hackathon gitu. Terus ada Inaita, ada kalau mahasiswa itu ada ada Gemastik gitu. Gitu sih. Karena saya dosen ya, basicnya dosen, dan pernah ngebawa mahasiswa saya ke sana. Jadi ya cukup tahu gitu ya beberapa perlombaan tersebut gitu. Berarti untuk Kak Fawas nih, ayo perluas lagi networking-nya, circle-nya, permainannya ke arah-arah bisa follow Instagram. Sekarang kan banyak grup-grupnya ya Kak ya, atau banyak akun-akun Instagram yang membagikan informasi terkait hal ini. Nah, ini lanjut kita jawab pertanyaan dari Tommy, teman online kita. Halo, Assalamualaikum, saya mau tanya, untuk job desk web programmer di perusahaan itu biasanya apa aja sih? Kan nggak setiap hari ada project yang dibuat tuh. Nah, kalau lagi nggak ada project biasanya ngapain, Kak? Nggak ngapa-ngapain.
Oke, balik lagi kamu ke perusahaan seperti apa dulu? Ada 2 jenis perusahaan yang setahu yang aku persingkat aja ya. Ada 2 jenis perusahaan sebenarnya. Kamu bekerja di perusahaan yang bukan IT, tapi kamu bekerja di bidang IT atau kamu memang bekerja di software house? Kalau misalnya kamu bekerja di software house, sudah pasti kamu akan menghandle beberapa project atau kamu akan diberikan satu project untuk diselesaikan. Nah, itu lebih mudah dan lebih banyak pekerjaannya karena memang proyeknya akan terus masuk biasanya karena mereka basically bisnis prosesnya itu memang mengerjakan proyek kepada klien. Beda lagi kalau misalnya kamu bekerja di perusahaan yang memang basically non IT tapi kamu ada di divisi IT-nya. Nah, kalau misalnya bekerja di perusahaan seperti itu biasanya tim IT-nya itu bertugas untuk mendigitalisasi semua proses yang ada di perusahaan tersebut. Contoh misalnya bikin absen, karyawan, bikin sistem HRD, bikin ERP, mengembangkan SAP, dan lain-lain itu banyak. Jadi sebenarnya tugasnya divisi IT yang bekerja di perusahaan non IT justru sebenarnya lebih banyak. Karena mereka harus mengembangkan terus web yang akan dipakai oleh perusahaan itu sendiri gitu. Kalau misalnya kamu bekerja di software itu kan misalnya kamu dapat project, kemudian kamu buat, kemudian di testing, kemudian live, kemudian dipakai sama kliennya sudah, kamu kemudian bekerja di project yang lain. Tapi kalau misalnya yang di perusahaan itu kamu akan terus berkecimpung di web yang sama, lalu kemudian kamu kembangkan lagi dan seterusnya. Itu yang kalau basic sepengalamanku seperti itu. Dua perbedaannya antara programmer di software house dan yang bukan di software house gitu. Oke. Nah, udah terjawab nih pertanyaan dari teman kita. Pindah ke pertanyaan berikutnya aja langsung ya, Kak, ya. Soalnya Boleh. kayaknya banyak banget yang ingin bertanya tapi takut waktunya nanti nggak keburu. Jadi kasihan nih teman-teman udah pengen dari kemarin-kemarin, aduh harus ditanyain nih langsung ke pakarnya. Oke, lanjut ke Kak Faiz nih. Halo, Assalamualaikum Kak Roni, saya ingin bertanya, untuk saat ini dalam dunia kerja saat ini bahasa pemrograman apa yang sedang gencar dan dibutuhkan oleh perusahaan? Ada nggak, Kak, kira-kira? Oke, Atau demand semua bahasa? tinggi ya. Mhm. Demand tinggi. Oke. Bahasa pemrograman yang paling, kalau untuk web itu yang paling basic itu adalah PHP. PHP tapi dengan framework, entah dia pakai Laravel atau pakai CI. Itu minimal banget gitu ya. Jadi mau back end maupun front end misalkan gitu. Back end dan front end itu artinya kalau tadi Mbak Nurul dia back end ya, gitu ya. Ngirimnya pakai JSON. Terus front end itu jadi gini, back end itu orang programmer yang cukup otaknya kudu jalan gitu. Karena dia yang melakukan logic gitu, logiknya. Sedangkan yang bagian front end-nya itu adalah bagian presentasi. Jadi ginilah gampangnya ya. Jadi misalkan teman-teman mau bikin program nih, ngitung luas segitiga gitu. Untuk tampilan depan gitu, masukkan alas, masukkan tinggi gitu. Terus proses pencet. Nah, itu orang front end yang ngerjain. Nah, value-nya tadi, nilai-nilai tadi yang di entry itu dikirim ke belakang, namanya pakai back-end programming. Dikirim pakai JSON lah. Gitu. Nah, yang back-end itu yang mikirin gimana rumus segitiganya itu bisa diproses di situ. Diproses di back-end, terus kemudian nilainya kan muncul nih hasilnya. Dilempar lagi ke front-end, ke presentasi gitu. Nah, orang yang di front-end itu biasanya orang-orang yang ya logiknya nggak terlalu bagus, tetapi dia cukup bagus dalam membuat tampilan depannya. Walaupun ada UI UX ya, tapi kan tetap harus ada ada peer review gitu. Itu PHP satu. Kalau di mobile Android Kotlin gitu ya. Android Kotlin. iOS ini jarang banget saya ketemu orang yang bisa iOS karena investasi di awal tinggi. Teman-teman harus punya MacBook, teman-teman harus punya iPhone gitu ya. Terus harus bayar kalau misalkan developer beneran, developer subscribe gitu ya untuk bisa apps kita masuk ke App Store itu tiap tahun harus bayar 1,6 juta, beda dengan Android cuma 350.000 rupiah
sampai dengan seterusnya. Kalau Apple setahun sekali harus di-renew. Jadi investasi tingginya adalah di Apple, tapi ya seperti orang bilang gitu ya, apa yang kita korbankan, semakin besar yang kita korbankan, semakin besar yang akan kita dapatkan. Begitu. Menarik nih, kayaknya diskusi makin banyak juga yang nanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya lagi ya Kak ya. Ini mungkin bisa dijawab Kak Nurul. Mau tanya nih dari Muhammad Ridwan. Gambaran software engineer itu seperti apa sih Kak? Ini cukup sulit sih jawabnya ya. Software engineer ya. Sebenarnya aku juga sebenarnya sampai sekarang pun agak bingung ya, apa bedanya software engineer, software developer, itu bedanya apa. Cuman mungkin sebenarnya mereka tuh sama, tapi penamaannya yang beda. Cuman setahuku software engineer tuh seperti ini. Balik lagi, aku posisinya ada di backend. Orang backend itu harus tahu dan paham betul apa yang dia mau buat. Dia harus tahu logic alur program yang dia buat, dia harus tahu algoritmanya, dia harus tahu processing-nya dari awal sampai akhir. Ini program ini akan jalan sampai kemana, inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa, itu seperti apa, kemudian engine yang akan dipakai itu apa. Dia harus bisa prediksi, aplikasi ini akan digunakan oleh sekian user dengan kemampuan transaksi sekian banyak per second misalnya atau per hour. Kemudian data yang dikirim dan diproses di setiap satu transaksi itu besarannya berapa. Nah, itu yang harus dia pikirkan. Kemudian dia harus bisa merancang software dengan engine yang bisa menangkap dan bisa menampung semua komponen-komponen tersebut. Akhirnya menjadi sebuah aplikasi yang bisa dipakai dengan mudah, tidak terlalu sulit, user-friendly, dan ringan. Jadi kalau misalnya kamu buka website terus loadingnya terlalu lama, pastikan user experience-nya kurang baik. Nah, itu tugasnya software engineer untuk bisa memprediksi bagaimana caranya untuk mengurangi hal-hal tersebut. Gitu. Beda kalau misalnya kamu sekedar cuma disuruh ngoding, udah kamu bikin fitur ini, ngoding deh gitu. Tapi kamu tidak memikirkan algoritma yang dipakai itu nanti akan mempersulit jalan programnya apa enggak, kemudian nanti coding yang kamu pakai itu nanti ternyata terlalu banyak, akhirnya processing datanya jadi lama. Nah, itu yang membedakan mungkin antara programmer biasa dengan software engineer gitu. Kalau dari Kak Roni ada tambahan atau cukup nih Kak? Saya rasa cukup ya. Berarti kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya karena kayaknya udah terjawab juga nih yang ditanyakan oleh teman kita tadi. Ini dikasih kesempatan nih buat teman-teman yang mau open mic-nya dan kameranya untuk bertanya langsung, silakan dong biar kita lebih interaktif lagi. Namanya juga ngobrol online gitu. Siapa yang berani nih? Yang gak malu-malu, ayo dong. Biasanya sih Kak, kalau misalnya anak IT itu terkenal dengan karakter introvert gitu nggak sih Kak? Bener nggak itu? Aku bisa mengakui kalau aku cukup introvert sih. Mungkin itu berpengaruh juga sama teman-teman kita hari ini yang malu-malu untuk tampil di depan kamera ya Kak ya. Betul, betul. Butuh keberanian besar sih memang. Karena kita biasa ada di belakang layar. Kalau gitu aku bacain lagi aja deh pertanyaannya. Ini untuk Kak Roni, Kak, saya mau bertanya, kadang kan kita ngoding pasti nggak sedikit errornya. Nah, tipsnya atau sarannya untuk memecahkan permasalahan error dalam coding. Ini kayak sebenarnya curhatan di tempat kerja sering error. Curhat nih. Boleh. Codingnya error mulu nih. Oke. Boleh Satu hal yang saya harus bilang ke klien gitu, atau saya sampaikan ke mahasiswa saya ketika saya ngajar untuk menjadi programmer gitu ya. Jangan pernah bilang ke klien kita bahwasanya aplikasi yang kita buat, web yang kita buat itu free of error, free of defect, free of bug. Itu analoginya sama dengan kayak kalian jualan obat yang bisa menyembuhkan masuk angin, panu, kadas kurat sampai dengan kanker stadium 4. Nggak mungkin. Komplit, iya. Magical. Even sebuah perusahaan besar semacam kayak Microsoft atau Apple pun itu bug-nya juga masih banyak kok. Gitu. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah berkecil hati terkait masalah bug. Nah, ini kan keterampilan ya. Yang namanya coding itu keterampilan. Semakin sering kalian berlatih, semakin sering kalian ketemu loh, oh ternyata harusnya begini.
Di dalam pemrograman itu yang namanya, ada yang istilahnya namanya spaghetti code. Spaghetti code itu artinya kalian jorok ngodingnya. Gitu. Di awal-awal, jorok itu wajar. Di awal-awal ya. Tetapi kalau sudah, sekian waktu makin lama makin rapi, makin bersih, makin clean code. Gitu. Spaghetti code itu artinya, kalau kita punya dua komponen A dan B misalkan, tapi komponen tersebut harusnya nggak terkait. Gitu. Harusnya nggak terkait. Tapi dibikin terkait gara-gara codingan kalian. Jadi kalau kalian mau benerin komponen B aja, tapi komponen A-nya juga kesenggol istilahnya. Jadi komponen A-nya harusnya baik-baik aja, tiba-tiba gara-gara B-nya berubah, diupdate, jadi error. Itu yang namanya spaghetti code. Di awal-awal ngoding, belajar itu wajar, nggak masalah. Nah, gimana caranya? Terakhir saya ketemu coding di mana server saya spike. Jadi tiba-tiba prosesor server itu naik, gitu kan ya. Saya pikir ini apa sih gitu kan. Saya cuma bilang sama programmer saya, coba lu cek deh, ada sebuah perulangan lu yang buat dan itu endless loop. Artinya loopingnya nggak berhenti-berhenti. Bikin prosesornya naik terus gitu, nge-spike. Kayaknya nggak mungkin deh, Pak. Ya coba deh, lu nggak percaya, pasti lihat dulu deh, pasti ketemu deh. Beberapa hari kemudian, oh iya Pak, ternyata bener ya. Iya. Ya udah sih, itu kan dikasih tahu kadang ya anak muda biasanya ya udah sih gitu. Kayak gitu misalkan salah satunya. Nah, gimana cara testing error? Kalau saya biasanya dulu pakai message. Jadi setiap kondisi validasi yang saya pikir itu ngedebug, istilahnya ngedebug, nyari errornya sebelah mana gitu ya. Saya pasang trap gitu, message setiap value yang keluar gitu saya tampilin message. Oh, value-nya benar. Jadi setiap proses itu saya harus ngeluarin message gitu. Sampai suatu ketika saya ketemu nih, oh ternyata value-nya nggak sesuai dengan ekspektasi saya, berarti di line ini dia akan error. Di line ini errornya. Gitu. Iya, kalau saya sih dulu gitu. Nggak tahu kalau sekarang ya, ngodingnya sekarang lebih kayaknya integrated development environment-nya, kayaknya IDE-nya udah lebih sophisticated dibandingkan saya dulu pakai Notepad. To be honest, saya sampai sekarang juga masih pakai Notepad sih, Pak. Pakai Notepad ya, oke. Keren dong. Lebih enak. Clean code ya. Iya, lebih clean. Nggak ke distract macam-macam. Berarti bisa disimpulin kalau misalnya ngoding itu ketemu error itu udah hal biasa, hal lumrah gitu ya. Iya. Malah kalau nggak ketemu errornya aneh gitu. Benar nggak? Nggak mungkin. Pasti ada error. Error itu kayak limit curiga. lah. Harus kita curiga kalau nggak error loh. Kok nggak error ya? Harusnya error loh gitu. Nggak mungkin. Sebenarnya ini kita udah habis tau Kak, waktunya nggak berasa. Udah jam 4:30 aja. Tapi karena tadi telat, aku mau kasih deh kesempatan nih Kak Sylvia Zulapri. Bener nggak nih? Ini nyalain kamera mau bertanya atau gimana nih Kak? Saya sih mau jam 6 pun juga masih nggak masalah sih. Oke, tuh langsung nih. Kasih siapa nih, dengan Kak siapa? Soalnya kameranya nggak kelihatan. Ya, Zulapriska, Kak. Oke. Mau bertanya apa? Silahkan nih, Kak. Jadi saya mau nanya, Kak. Saya kan nanti rencananya bakal lanjutin S1 di jurusan komputerisasi akuntansi. Nah, saya mau nanya, Kak, apakah kalau bidangnya komputerisasi akuntansi itu wajib belajar ngoding, harus bisa, atau ngoding itu cuma buat anak IT aja atau gimana, Kak? Oke, siapa nih Kak yang mau jawab, siapa nih Kak? Kak Roni apa Kak Nurul? Pengalaman saya ya, ini saya coba deh. Okay. Pengalaman saya pernah jadi ketua program studi di teknik informatika gitu selama 7 tahun ya. Jadi untuk itu gitu ya, komputerisasi akuntansi. Istri saya juga dulu komputerisasi akuntansi di salah satu universitas yang terkemuka gitu. Belajarnya agak setengah-setengah. Akuntansinya ya setengah, ngodingnya nggak bisa gitu. Jadi itu apa istilahnya ya, sebuah program studi yang diciptakan kala itu kan proses akuntansi harus cepat segala macam gitu ya, dan dulu kan paper banget gitu ya, semuanya serba kertas, kemudian dibantu dengan sistem informasi berupa sistem informasi akuntansi dari mulai transaksi di depan sampai dengan jurnal sampai dengan buku besar gitu. Itu yang akan dipelajari sebenarnya. Jadi sebenarnya proses akuntansinya itu akan didigitalisasi dengan sistem informasi.
begitu. Jadi kalau ditanya ngoding juga pasti belajar ngoding, karena sama dengan kayak ini deh, kalau analogi lagi ya, biar gampang jelasin ya. Kalau kita bikin donat, itu prosesnya sama kan. Tapi endingnya nanti kan rasanya apa? Mau donat rasa stroberi, coklat, tinggal di garnishnya doang di belakang. Sama dengan ketika kalian milih program studi. Endingnya komputer belajar input, proses, output. 3 hal itu aja sih. Input, proses, output. 3 itu. Kalau mau di TI ya emang dikuatkan algoritmanya, kalau di sistem informasi akuntansi pendekatannya ke akuntansi, kalau di sistem informasi bagaimana menjadi sistem analis yang baik gitu ya, membuat sebuah software engineer. Pada akhirnya tetap belajar komputer juga, tetap belajar coding juga gitu. Dan kalau memang sekiranya tidak kuat ngoding, saran saya ya mendingan ngambil fakultas ekonomi, ambil akuntansinya saja gitu. Karena kalau nggak passion nanti dipaksain nanti nggak baik gitu ya. Gitu. Baik lagi ke passion ya. Tuh, Iya Kak, sesuatu yang kalau dipaksakan memang tidak ada baik. nggak tips dari Kakak gitu buat belajar ngoding? Gimana? Kenapa? Ada nggak tips dan trik gitu biar cepat bisa belajar ngoding gimana Kak? Ke Gunung Kawi kayaknya Mbak. Belajar coding. Bertapa Nggak, dulu nggak. kayaknya nih ya. Kayak ini pertanyaannya kayak simple. Mas gimana Mas ya? Jadi YouTuber gitu langsung besok langsung dapat AdSense gitu. Kira-kira gitu Mau langsung belajar sama Atta Halilintar juga belum tentu ya Kak ya. Semua tuh proses, nikmatin prosesnya. Gitu. Nggak baik semuanya serba instan. Jadi nikmatin prosesnya aja. Gitu. Karena dari proses tersebut nanti kamu akan menemukan sesuatu yang amazing lah gitu. Jadi jangan cepat-cepat semuanya. Udah terjawab ya Kak Sylvia. Kita boleh pindah ke ini kayaknya ada teman kita yang mau bertanya juga tapi nggak mau on cam nggak apa-apa. Boleh voice ya mikrofonnya aja dinyalain. Belum Kak pakai Ariko? jilbab kayaknya tuh. Iya. Halo Kak Ariko, gimana Kak? Jadi mau bertanya? Halo Kak, Iya, silahkan. misalkan kita mau jadi programmer nih, nah tapi nggak ngambil S1 gitu, otomatis kan nggak punya sertifikat resmi tuh jadi programmernya. Nah, bisa nggak sih ditutupin sama pelatihan-pelatihan gitu? Siapa nih Kak yang mau jawab? Kak Nurul, boleh? Saya nambahin Kalau aja nanti ya. menurutku sih buat kita, ini aku ngomong dari sisi sebagai programmer perusahaan ya, buat kita sebenarnya degree S1 itu sebenarnya cuman gelar tambahan aja sebagai pengetahuan tambahan kalian. Tapi kalau skill kalian bisa melebihi dari orang S1, itu akan tetap dipakai kok. Maksudnya dalam artian masih banyak yang akan meng-hire kalian sebagai programmer. Kenapa? Karena kalau programmer itu yang dipentingkan adalah soft skills-nya. Kita perlu soft skills-nya kalian. Kalau sertifikasi, kayak misalnya kalian ambil sertifikasi di IBM, bla 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 bla, terus misalnya kalian ambil S1 double degree bla 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 sampai S2 misalnya, tapi skill kalian seperti skill SMA tetap percuma. Jadi balik lagi yang harus kalian tingkatkan itu skill, baru kalian ambil sertifikat untuk nambah value-nya kalian, itu boleh, baru habis itu kalian misalnya mau cari tempat yang proper untuk bekerja dan lain-lain gitu. Tapi tetap dari awal skill dulu. Mungkin saya nambah ini. Coba kita lihat berita tentang Facebook. Facebook itu menerima developer tanpa harus dia bergelar sarjana gitu. Jadi balik lagi masalah kemampuan, skill. Skill itu ya saya pun juga begitu juga kalau di perusahaan saya, kalau misalnya ada even anak kuliah belum anak S1, saya bisa gaji di atas anak S1 gitu. Karena kemampuannya lebih daripada anak S1. Jadi saya nggak khawatir gitu ya. Nggak masalah lah gitu untuk mengeluarkan uang lebih selama dia emang skillful gitu dan bagus untuk perusahaan. Jadi ya nggak usah khawatir sebenarnya gitu. Tapi kadang beberapa perusahaan besar itu sebagai syarat administratif harus S1, itu syarat administratif. Kalau teman-teman mau jadi PNS, ya nggak bisa juga, karena kalau PNS kan syarat administratifnya kan banyak, ya salah satunya dengan cara harus kuliah dulu gitu ya. Semakin kuliahnya semakin tinggi, maka gajinya juga semakin tinggi, itu kalau di PNS. Tapi kalau misalkan nanti nggak pengen jadi PNS, ya
boleh aja gitu kerja sambil kuliah. Banyak juga orang-orang kayak gitu. Jadi kerja dulu, kuliah hanya sebagai ya kalau ditanyain sama calon mertua gitu ya, udah S1 belum gitu. Kak, aku mau ada pertanyaan nih, karena tadi bahas-bahas tentang passion juga. Emang seberapa Mm-mm. pengaruh sih passion untuk belajar atau untuk jadi seorang belajar ngoding ataupun web programmer ini, Kak? Emang kalau misalnya bukannya biasanya kita terjun dulu nih, baru lama-kelamaan bisa jadi passion sendiri gitu. Itu nggak bisa ya? Apa gimana, Kak? Siapa nih? Kalau Jawab boleh, dulu. Ini jawab. Karena nih tadi yang bahas tentang passion, Kak. Gimana? Oke, kalau saya tuh di konsep yang saya pegang itu ada tiga lagi ya. Satu mampu, dua mau, tiga mampu, mau, satunya lagi apa ya? Mampu, mau, aduh lupa lagi satunya lagi gitu ya. Suka amnesia sementara, maaf. Jadi kalau misalkan dia mampu, gitu ya, mampu, mau, bisa, tiga inilah gitu. Nah, tapi kalau dia nggak mau, nggak akan bisa, nggak akan jalan gitu istilahnya. Jadi sebenarnya kayak gini nih, aduh saya sebenarnya bisa ngoding itu gitu, tapi karena saya nggak suka sama orang itu, jadi nggak mau kan. Mampu bisa gitu, tapi kan nggak mau kan nggak jalan. Tapi kalau dia mau, tapi dia belum punya kemampuan gitu kan, dia pasti akan belajar karena passion itu tadi yang di drive itu passion. So contoh gini aja, saya background saya adalah orang IT tadi dari 2000 sampai dengan sekarang S2 saya pun juga di teknologi. Tapi ketika saya harus punya sebuah produk yaitu ngampus dan saya harus jualan dan itu nggak pernah saya pelajari gitu kan untuk penjualan, branding segala macam, itu passion saya langsung tiba-tiba, gue harus ini nih, gue harus bisa jalanin apps gue, startup gue supaya bisa gede. Passion kan, apapun itu di depan itu dihajar karena ada semangat di situ, nggak ada capeknya kalau passion. Tapi kalau misalnya passionnya nggak ada ya, mungkin saya nggak punya startup, ya mungkin nggak punya startup juga gitu ya. Mungkin startupnya cuman orang tahu kenal satu orang dua orang gitu, habis itu nggak dikenal gitu. Itu salah satunya. Jadi kalau memang passion, senang gitu kan ya, maka akan nggak ada capeknya deh, gitu. Jadi kalau nggak passion, mendingan sebaiknya dijauhi gitu. Baik lagi ke passion sih. Temukan passion kalian gitu. Nih mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, soalnya udah pas di jam 4.40. Untuk teman-teman tadi yang nanya absen nanti akan ada di akhir ya. Sekaligus juga akan ada buat teman-teman yang ingin ikut kelas pelatihannya, mungkin akan ada promo diskon dari sertifikasiku. Mohon ditunggu aja nanti di akhir acara. Ini untuk pertanyaan terakhir dari teman-teman, ada nggak nih yang mau bertanya sekali lagi? Ayo dong, dikasih kesempatan terakhir nih. Atau kalau misalnya teman-teman yang masih mau ada part 2-nya, season 2 tentang webinar ini, silahkan komen, silahkan chat, ataupun komen di Instagram sertifikasiku, Kak, bikin dong webinar versi sesi keduanya gitu, kalau misalnya hari ini masih kurang. Ada nggak? Ini dikasih kesempatan. Part 2-nya. Ada yang ingin bertanya lagi? Sesi kedua, oke. Ini lama-lama ntar ada sesi Ramadan juga nanti. Nanti kita pertimbangkan ya Kak ya, kalau Kak Roni dan Kak Nurul masih ingin. Makanya nih kesempatan, dikasih sekali lagi kesempatan untuk bertanya, ayo dong langsung, siapa yang mau? Sesi Ramadan topiknya menjadi program bersyariah berarti. Oke, kalau gitu mungkin ini untuk pertanyaan terakhir dari aku deh Kak. Karena dari teman-teman kita mungkin masih menunggu sesi 2. Ya udah. Oke. Kita tunggu aja apakah sesi 2-nya akan ada. Oke. Nah, ini untuk yang terakhir, do and don't sebagai seorang programmer. Ini Kak Nurul dan Kak Roni, apa sih? Kak Nurul dulu deh, ladies first gitu. Iya. Ladies first. Oke, Kak Nurul, apa nih Kak do and Do don'ts? and don'ts. Do, explore. Sebagai programmer kita harus punya kemampuan untuk mau explore, belajar hal-hal yang baru. Jangan pernah merasa sudah bisa kemudian udahlah, udah jago gue gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Karena balik lagi, dunia programming itu tidak pernah mati. Setiap hari itu update improvement itu pasti ada. Gitu. Jadi kita harus mau untuk belajar hal-hal yang baru. Kemudian yang kedua, please
eh, tingkatkan kemampuan kalian berlogika dan algoritma. Karena itu salah satu poin terpenting kalau kalian mau jadi programmer, apalagi lebih ke arah backend gitu. Don't-nya itu jangan pernah kalian so tahu kalau udah jadi programmer. Contoh nih, kalian ngoding, terus kalian merasa kalau codingan kalian itu bagus banget dan itu tuh kalian proudly banget sama coding itu. Kemudian ternyata disanggah sama rekan kalian atau misalnya bos kalian, terus kalian nggak terima, terus kalian merasa kalau nggak mau diperbaiki atau dikritik, itu jangan. Jadi kalau kalian ketemu sama sesama programmer, kemudian ketemu sama sesama orang IT, jangan pernah nggak mau dikritik gitu. Kita harus saling sharing. Oh, aku pakai coding yang ini, kok kamu pakai coding yang itu ya? Kenapa? Karena setiap orang punya referensinya masing-masing. Siapa tahu kita bisa ngambil referensinya dia ambil buat kita gitu. Dari aku sih itu ya, do and don'ts-nya. Sisi lebih halal jadi. Terus dari Mas Roni mungkin ada tambahan? Oke. Boleh Ya, ada yang mau dulu nanya ya. nih. Ada yang mau bertanya nih? Yang menyalakan mikrofonnya siapa tadi? Tanya. Sesi halal bihalal. Oke. Sesi halal bihalal online. So, langsung aja ya. Lanjut ke Kak Roni. Jadi ceritanya kalau misalkan do-nya ya tadi ya belajar, banyak gaul gitu, perbanyak circle of friends. Karena bagaimanapun tadi yang, terus kalau nggak ada kerjaan gimana nih gitu. Saya tadi mau jawab bikin kopi buat bosnya gitu. Tapi itu buat magang sih. Nggak, tapi programmer tuh nggak boleh idle gitu. Semakin banyak teman, maka kan dari project-project nanti datang dari teman. Percaya deh. Jadi branding pribadi bahwasanya kamu seorang programmer yang handal itu harus dari awal gitu. Mulai posting, mulai ini aja narsis gitu di IG. Gue programmer loh. Gue bikin ini loh. Karya gue ini loh. Nanti orang jadi gini. Itu jadi portofolio kan. Ketika orang itu trusted atau enggak, itu dari portofolio gitu. Jadi saya pun juga nilai orang ini trusted atau enggak dari portofolio. Kalau misalkan nggak ada portofolionya, bagi saya nggak bacot doang sih. Nggak penting sih, cuma buat teman ngobrol aja gitu. Tapi as a business, no way lah. Portofolio gitu, proof of concept-nya jelas gitu. Down-nya ketika di awal-awal jangan pernah nanya akan digaji berapa. Jadi saya ya kadang saya ngajak mahasiswa gitu, kita mau bantu saya nggak gitu ya, dibayar berapa ya Pak? Oke, kalau dibayar berapa boleh, kita akan ngomongin profesional, tolong portofolionya sertakan ke saya, CV segala macam gitu, apa yang sudah kalian kerjakan. Ketika sudah ada portofolionya, kita ngomongin masalah number boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dari belajar, jangan deh, jangan expectation-nya, motivasi jangan duit dulu, tapi tadi seperti saya bilang, bangun trusted, bangun kepercayaan dengan cara perbanyak portofolio. Nah, yang namanya ada dosen atau ada orang yang ngajakin ketika di awal-awal, gunakan waktu tersebut untuk belajar dengan baik. Karena itu siapa tahu itu menjadi jalan kalian untuk bisa menjadi sukses. Percaya sama saya, karena saya ngerasain kok. Gitu. Jadi gimana itu dari teman-teman? saya. Udah merangkum semuanya lah ya untuk diskusi hari ini, apa belum nih? Makanya kalau misalnya masih belum, masih pengen lanjut, nah nanti mungkin bisa kita sambung yang versi halal bihalal. Masih ada nggak di halal bihalalnya? Soalnya udah mau jam 5, udah lebih dari jam 4:30. Di luar dari jadwal kita yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk absen nanti teman-teman mohon ditunggu aja nih, nanti akan di-share oleh admin. Nah, untuk kakak narasumber hari ini, terima kasih banyak nih Kak, udah berbagi ilmu, udah berbagi pengalaman dengan teman-teman online kita, teman-teman online kita yang pemalu-pemalu ini. Semoga nanti mungkin di webinar berikutnya bisa sharing kembali teman-teman yang hadir hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa digunakan di kehidupannya, apapun di karirnya nanti. Nah, terima Dengan kasih. senang hati, amin. Terima kasih Kak Roni, terima kasih Kak Nurul. Siap. Silahkan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan untuk teman-teman yang ingin stay, menunggu informasi terkait, tadi ada yang nanya Instagramnya nih, boleh dong Kak? Siapa tahu teman-teman
hari ini ada yang ingin silaturahmi di Instagram melalui DM, boleh dong Kak Boleh, Nurul boleh dan Kak banget. Roni bisa tulis di kolom chat Saya aja. Instagramnya saya tulis di tadi chat udah. ya. Ainur Roni. Atau bisa juga tentang ngampus itu bisa tanya-tanya seputar IT gitu juga nggak Kak? Kampus tuh ada beberapa diskusi kami yang seperti tadi gitu ya. Harus belajar terus atau stop belajar. Kita bicara masalah boring teknologi gitu ya, boring teknologi dengan teknologi yang cutting edge gitu. Karena itu kan pilihan lagi nanti. Tapi setelah ini sih dosisnya gitu. Saya pernah bahas gitu. Karena bagi saya kadang-kala ketika kita sudah nyaman di bahasa pemrograman tertentu itu boring gitu istilahnya. Nah, apakah kita safe player atau enggak gitu? Itu saya pernah bahas coba lihat di YouTube-nya di ngampus, coba itu banyak sekali beberapa knowledge mungkin yang bisa teman-teman bisa ambil ya gitu ya. Nah, ya kayak gini juga sih tiap itu kita taruh di YouTube pastinya rekaman ini. Gitu. Oke. Nah, ini teman-teman udah ada ya Instagram masing-masing dari narasumber kita nih. Ada Kak Astafari. Siap. Nanti bisa lihat juga di Instagram sertifikasiku kan kita tag akun kakak narasumber ini hari ini. Ini teman-teman kita minta foto juga nih Kak, mungkin buat kenang-kenangan. Boleh dong iya. teman-teman yang lain, masa kita nggak ada fotonya? Dinyalain kameranya. Tapi sebelum ini nanti tunggu dulu ya untuk absennya ya, akan di-share oleh admin. Itu Udah, pertanyaan yang paling itu ya sering ditanya ya, absennya mana Kak gitu. Iya, Absennya soalnya mana gitu. mungkin kenapa mau sih webinar apapun ya. Betul tuh Kak. Oke. Udah siap semuanya? Wah, ini kelihatan nih wajah-wajah teman-teman calon-calon programmer kita. Udah, hitungan ketiga kita pakai gaya sertifikasiku dulu ya. Kayak gini, gaya kompeten. Ya, semoga kita semua kompeten untuk jadi web programmer yang handal. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, gaya satu lagi apa? Mau gaya bebas? Gaya bebas sepertinya ya. Gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman, makasih Kak Roni, makasih Kak Nurul. Thank you. Silakan Semuanya lanjutkan aktivitasnya kembali. Makasih Kak, sampai jumpa di mungkin di webinar selanjutnya. Sampai jumpa. Sure. Nah, untuk teman-teman. Terima kasih, mohon izin live. Iya, silakan Kak. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang udah ikut webinar hari ini akan mendapatkan sertifikat webinar e-sertifikatnya. Silahkan admin boleh share link absennya. Nah, untuk teman-teman juga ini kita lagi ada promo. Teman-teman udah tahu belum kalau misalnya di sertifikasiku itu ada kelas sertifikasi profesi, sertifikasi kompetensi junior web programmer. Nah, ini bisa banget membantu teman-teman yang ingin berkarir sebagai web programmer dengan mengikuti sertifikasi ini. Boleh Kak admin, silahkan. Nah, ini silabusnya apa aja sih tentang web programmer ini? Itu ada menjaga etika, membuat dokumen kode programan, itu pokoknya yang masih mendukung tentang profesi programmer, web programmer. Nah, hasil yang diharapkan dari pelatihan ini itu menganalisis tools, melakukan identifikasi library, menggunakan struktur data. Nah, ini semuanya bisa teman-teman baca di website sertifikasiku, itu di sertifikasiku.com. Nah, ini kelasnya akan dimulai di tanggal 19 Juni sampai 10 Juli nih. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti kelasnya, jangan sampai terlewatkan untuk mendaftar sebelum tanggal 19 Juni. Nah, untuk promonya, untuk hari ini itu harga normalnya di 4 juta. Dan teman-teman yang hari ini mengikuti mengikuti webinar ini akan mendapatkan voucher spesial itu sebesar 500.000. Jadi teman-teman nih dari harga 4 juta bisa mengikuti kelas sertifikasi kompetensi ini hanya dengan membayar Rp3.500.000. Nih, manfaat sertifikasi kompetensi apa aja sih? Nah, ini bisa teman-teman baca banyak banget dari narasumber tadi juga menyampaikan kalau misalnya teman-teman yang udah punya skill tapi background pendidikannya mungkin masih belum S1 bisa menggunakan sertifikat kompetensi ini untuk melamar di perusahaan-perusahaan yang teman-teman inginkan. Ada yang ingin bertanya? Kalau misalnya ingin bertanya mengenai
kelas web programmer ini seperti apa dan vouchernya bagaimana, silahkan teman-teman chat ke nomor admin di bawah ini, silahkan. Nah, ini ada nomor adminnya, silahkan dicatat di 085657420418. Nah, untuk teman-teman silahkan ikut kelasnya dan gunakan kode voucher spesial nih yang udah hadir di webinar hari ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Untuk link absennya dong ke admin, boleh ditaruh di kolom chatnya. Nah, ini dia teman-teman yang teman-teman tunggu dari tadi. Silahkan isi absennya dan nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Silahkan isi sesuai email ya. Jadi nanti jangan ada kesalahan. Takutnya nanti namanya ada yang salah. Silahkan ditulis sebaik-baiknya. Dan jangan lupa isi absennya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, yang ingin ada sesi kedua webinar hari ini, silahkan chat adminnya ataupun bisa DM ke Instagram sertifikasiku. Bisa di chat atau di komen di kolom komentar Instagram sertifikasiku, Kak, tolong dong adakan webinar web programmer sesi kedua gitu. Oke ya. Karena sudah hampir di jam 5 juga, terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang lagi berjuang untuk menjadi seorang web programmer, semangat. Semangat belajarnya, semangat mengodingnya. Jangan takut ada error. Jangan takut ketemu error. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Baik, terima kasih semua.